Jerman, dan ada yang menarik pada waktu berkunjung di kota Worms. Di situ ada patung Martin Luther dan para reformator yang lain. Saya sangat terharu. Kok demikian hebat ya, kota Worms, orang Jerman ini, orang Eropa menghargai reformator, saudara. Sehingga dibuat monumennya, patungnya. Sangat indah, saudara. Diawetkan, diberi bunga. Nah, saya dan istri duduk di bawah itu. Dengan harapan biarlah semangat reformasi itu juga tetap ada pada diri kami. Amin. Nah, saya ingin mengajak saudara lihat video klip ini. Ini pun bukan kebetulan, saya yakin. Pada waktu saya tidak bisa tidur, diberi tugas Pastor Somi, khotbah apa ya? Wah, tentang iman yang tak tergoyahkan. Lalu, saya ingat monumen tadi. Kemudian pada waktu saya buka internet, muncul filmnya Martin Luther, saudara. Coba kita saksikan sedikit bagaimana Martin Luther ini. Dia mempertahankan imannya. Or will you not? Sangat menegangkan, saudara. Perhatikan mimiknya, perhatikan tangannya, perhatikan mereka yang hadir, sangat menegangkan. I will answer. Unless I am convinced by Scripture and by plain reason, and not by popes and councils who have so often contradicted themselves. My conscience is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot, and I will not, recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Satu hal yang luar biasa. Pada waktu saya melihat bagian film ini, dan bukan kebetulan, karena apa, begitu film ini saya lihat, bagian inilah yang muncul. Here I stand. God help me. I cannot recant. Dia dihakimi di Worms. Dan kita tahu pada waktu itu gereja adalah sudah menjadi gereja negara. Dekat sekali dengan kaisar, raja-raja. Dekat juga dengan hakim. Dekat dengan bishop. Dan sudah menjadi kekuasaan. Dan kita tahu dari sejarah bagaimana mereka yang terlibat okultisme dibakar hidup-hidup. Lalu mereka yang dianggap pemberontak dibakar, dianiaya. Tentunya termasuk Martin Luther. Karena dia berani dengan gagah memancangkan 95 tesis di pintu gereja. Dan itu satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan. Terutama yang dilawan oleh Martin Luther adalah indulgence. Di mana surat pengampunan dosa dijual dengan motivasi menggalang dana. Dan banyak hal yang lain. Martin Luther tahu risikonya. Mempertahankan iman yang tidak tergoyahkan itu risikonya aniaya, risikonya mati. Sehingga kalau saudara melihat mimiknya, sangat bergetar dia untuk menjawab pertanyaan itu. Tangannya bergetar, orang yang menyaksikan pun tegang. Martin Luther ditanya sekali lagi, kamu jangan bercerita. Kamu hanya menjawab yes or no. Kamu tarik atau tidak. Menyesal atau tidak. Bahkan pastor pembimbingnya pun menyarankan dia, risikomu besar, risikomu besar. Tetapi itulah Martin Luther. Here I stand on the word of God. Kecuali paus dan sebagainya bisa meyakinkanku berdasarkan firman Tuhan, aku akan menyesal. Tapi kalau tidak, here I stand. Please help me, God. Amin. Saudara, mengapa saya kutip ini? Kita sudah luntur.
semangat kita di dalam memelihara iman, kita gampang goyah, saudara. Sebetulnya saya siapkan video yang lain, saudara, yang baru saja terjadi di Ohio. Seorang pemudi Arab Muslim, saudara, yang bertobat menjadi Kristen. Kemudian dia diancam bunuh oleh orang tuanya, sehingga dia melarikan diri dan minta asilum. Dan dia dengan menangis, karena dia siap mati kalau perlu. Karena dia ingin mengasihi Yesus, melihat Yesus, ingin bebas berbakti di gereja. Tapi bagaimana dengan kebanyakan kita, saudara? Ada banyak yang sudah shaken, saudara. Lihat kita, slide berikut. Keyakinan kita yang utama adalah Jesus is the only way to heaven, the only Savior. Tetapi keyakinan ini tidak lagi menjadi keyakinan kita. Tetapi sebagian orang telah goyah. Sebagian orang telah goyah. Ini hasil survei dari Pew Forum Survey tahun 2008, jadi masih dekat, saudara. Sangat mengkhawatirkan dan mengerikan apa yang terjadi di Amerika. Di situ menonjol sekali ya, 65%, ya, 65% believe that many religions can lead to eternal life, including 37% of white evangelicals, the group most likely to believe that salvation is there alone. Jadi sangat merosot, saudara. Saya di Indonesia selama ini mengerti, wah Amerika negara Kristen. Ternyata yang masih mengaku Kristen 76% itu, 65% sudah tidak lagi mempunyai keyakinan bahwa Jesus is the only way to heaven. Sangat menyedihkan, saudara. Sangat menyedihkan. Bahkan saya tanya pada Jeffrey, apa betul katanya koin mata uang yang baru dicetak itu, in God we trust, akan dihapus atau sudah dihapus? Saya tidak tahu, saudara. Hal-hal ini, saudara, sangat menyedihkan. Slide berikut. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kisah Rasul 4:12 jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang mendatangkan keselamatan. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, kalau kita masih ragu, Kisah Rasul 4:12 itu yang menulis bukan sembarang orang. Yang menulis adalah Dr. Lukas. Dan dia mengadakan survei dan teliti mewawancarai semua saksi mata, saudara. Dan Lukas menarik kesimpulan bahwa di kolong langit memang tidak ada nama lain yang mendatangkan keselamatan kecuali nama Yesus. Mungkin kita masih mengatakan, itu doktrinnya Dr. Lukas. Itu keyakinannya Lukas. Tapi bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Jelas, saudara, tegas. Kemudian Rasul Paulus nasihatnya kepada Timotius, 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa. Kita percaya Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, Esa. Tetapi keyakinan kita adalah Esa pula. Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Tidak perlu ditambah Santa Maria,